Assalamualaikum, hai aku Rin, selamat datang di Jejak Pena Podcast. Kayaknya emang udah lama banget nih aku gak bikin lagi konten podcast karena kesibukanku yang semakin padat. Tapi kali ini aku ingin memulai kembali dengan cerita yang pernah aku alamin. Oh ya, sebelumnya selamat tahun baru 2021 ya semua. Kayaknya emang udah telat banget nih aku ngucapinnya karena memang udah masuk ke tanggal 17 juga sekarang. Tapi gak apa-apa, pokoknya jangan jadi kaum rebahan mulu. Ayo semangat yuk bikin kegiatan positif. Semoga ini jadi awal yang baru untuk kita memulai sesuatu yang baru. Dan juga semoga lebih baik dari sebelumnya. Memang kerasa banget sih tahun kemarin adalah tahun yang paling menyedihkan buat aku. Banyak sekali duka dan air mata yang jatuh. Juga berada di situasi karena pandemi ini memang sulit, serba terbatas. Tapi alhamdulillah aku atau bahkan kamu-kamu nih bisa melewatkannya dengan baik. Pokoknya agak kerasa banget sih waktu cepat berlalu begitu aja. Banyak sekali pelajaran hidup yang aku ambil dari 2020 kemarin. Salah satunya ya memang harus kuat dan siap dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Karena ya memang di dunia fana ini banyak sekali teka-tekinya, banyak hal yang kita sendiri tidak bisa duga-duga. Roda kehidupan pasti silih berganti. Jangan kaget karena itu pasti. Tapi Allah pasti kasih yang terbaik untuk kita. Di 2020 kemarin, pasti di antara kita ada yang mengalami berada di posisi terendah kita sehingga membuat kita merasa down. Jujur, aku mengalaminya, tapi aku selalu bersyukur dengan adanya cobaan yang Allah kasih, pertanda Allah sayang sama kita. Makanya Allah uji kita. Untuk apa? Untuk supaya kita jauh lebih dekat dengannya dan agar kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, sekarang aku ingin cerita mengenai sesuatu hal yang paling menyakitkan di 2020 kemarin, sehingga kenapa sih aku bisa berada di titik terendah dan sehingga membuat aku tuh merasa jadi down banget. Terus apa yang membuat aku bisa bangkit dan semangat kembali. Jadi tetap dengerin aku ya. Dan ya semoga aja bisa kalian ambil hikmahnya nanti. Hal yang paling menyakitkan bagi aku kemarin bukan soal percintaan. Ya, walaupun memang sempat juga sih aku merasakan dikecewakannya oleh seseorang dan bahkan sampai ditinggalkan. Aduh, kayaknya ngenes banget sih ya. Ada yang merasakan hal yang sama? Ya, semoga aja kalian tidak merasakannya ya. Tapi dari situ juga aku belajar banyak. Salah satunya mengikhlaskan. Karena memang tidak semua percintaan akan selalu mulus. Ya, yang terpenting kita udah berusaha selalu memberikan yang terbaik. Dan aku yakin suatu saat nanti Allah juga kasih yang terbaik untuk kita. Jadi gak usah khawatir nih buat para jomblo-jomblo. Termasuk aku sih. Semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya biar gak kesepian. Oke, fokus ke topik utama. Hal menyakitkan yang bikin aku ngerasa jadi down banget yaitu ketika ngelihat orang tuaku sakit. Di sini yang sakit adalah mama aku. Rasanya sedih banget. Penyemangatku kini sedang tidak berdaya, sedang terbaring lemah sekali. Kejadiannya sekitar bulan Mei awal. Ya, mama sebelumnya juga terlihat sangat sehat, tidak ada tanda-tanda atau keluhan sakit apapun. Ya, walaupun mama punya riwayat penyakit diabetes, mama tetap menjalani hari-hari seperti biasa.
sebelumnya. Nah, kebetulan pada saat itu memang aku sudah selesai melaksanakan kegiatan PPL di Karawang. Walaupun itu pun kegiatannya terpaksa dihentikan karena qadarullah adanya pandemi COVID-19 dan harus karantina mandiri kan. Udah gitu aku juga ada PSBB. Selama di rumah kan ada waktu tertentu juga dimana aku harus bolak-balik Purwakarta ya ke kampus, sibuk ngurusin ini itu. Yang memang hal tersebut nggak bisa kalau diurus online gitu. Tapi tetap di sana kita harus sesuai protokol, memakai masker dan juga jaga jarak. Selama skripsian di rumah nih, walaupun banyak sekali kendalanya karena harus penelitian online, bimbingan online, pokoknya semua serba online, tetap aku harus bisa menyelesaikan studi akhir tepat waktu. Sempet pusing banget sih, apalagi pada saat itu aku sedang menyelesaikan bab 4 dan bab 5. Suka begadang nih tiap malam dan telat makan cuma gara-gara ingin cepat-cepat selesai. Jangan ditiru ya, gak baik untuk kesehatan. Masih ingat banget pagi-pagi sekitar jam 10 kalau gak salah, di hari apa ya, maaf aku lupa, tapi aku ingat nih tanggal 7 Mei. Nah, tanggal 7 Mei itu hari apa tuh? Pokoknya tiba-tiba kedengar suara gelas pecah. Kaget sekaligus refleks banget, aku yang lagi skripsian langsung bangun dan nyamperin ke arah kamar mama, dan ternyata mama udah kelihatan lemes banget, kedua tangannya juga udah gemeteran, muka mama juga udah pucet, dan di situ mama lagi nangis. Aku yang panikan ini berusaha tetap tenang dan juga buru-buru nendangin mama, terus kasih obat yang kebetulan obat dari dokter itu masih ada. Setelah itu baru nyuruh mama untuk istirahat. Alhamdulillah siangnya keadaan mama membaik, cuma waktu mama makan sore tiba-tiba tangan mama tuh kayak kurang bisa digerakin gitu loh, dan entah kenapa bibir juga sedikit bengkak dan bicara mama pun kurang jelas. Makanya aku coba olesin pakai madu karena aku pikir mungkin mama lagi kena sariawan. Nah, tapi aku juga di situ nggak diam. Aku benar-benar khawatir, makanya langsung cepet-cepet ngehubungin adik aku yang emang saat itu dia lagi nggak ada di rumah. Aku juga telepon kakak-kakak aku untuk minta bantuan karena memang aku bingung sendiri harus gimana. Tapi kakak-kakak aku gak mungkin cepat datang ke rumah soalnya karena memang jauh dan juga lagi PSBB. Apalagi kakak kedua kebetulan rumah di Jakarta. Akhirnya aku ngehubungin uwa aku yang rumahnya gak terlalu jauh untuk datang ke rumah dan antar bawa ke dokter, soalnya aku takut dan khawatir mama kenapa-napa. Setelah maghrib, mama tiba-tiba kayak sadar gak sadar dengan posisi badan terbaring dan mata mama tuh kayak agak melotot. Jujur serem banget, udah gak karuan deh itu aku pokoknya. Makanya ngeburu-buruin Uwa supaya cepet datangnya. Alhamdulillah tuh gak lama datang. Karena kebetulan Uwa pun ahli terapis, jadi Uwa tahu kalau mama penyakitnya memang lagi kambuh. Langsunglah mama dibawa ke dokter dan ternyata memang benar gula mama lagi naik, ada kolesterol sekaligus darah tinggi yang ikutan naik juga. Kata dokter, untung mama tuh masih kuat, masih bisa nahan, tapi saraf tangan mama udah kena. Iya, mama kena stroke. Pokoknya tersambar petir banget deh, kacau berantakan. Pokoknya aku tuh udah kayak gak bisa mikir apa-apa kecuali pengen lihat mama cepet sembuh. Pokoknya gak tega banget deh. Mama jadinya berobat jalan
Besoknya mama kambuh lagi, udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran aja. Mama juga udah ngomong ya aneh-aneh, dan gak lama gak ngomong apa-apa, tapi matanya tuh kayak gak kedip-kedip gitu, nafas juga udah tersendat-sendat. Demi Allah takut banget di situ, nangis sejadi-jadinya. Kemungkinan juga kata Ua mama gak akan tahan lama. Aku langsung bilang ke Ua bawa aja ke rumah sakit, tapi kata Ua bawa aja ke rumah sakit, tapi kata Ua takut sekarang lagi marak-maraknya yang kena COVID, takutnya mama juga disangka kena COVID, yang ada panjang urusan. Terus kata Ua juga takutnya kita nggak boleh lihat mamah nantinya gitu. Dan memang aku pun sepemikiran dengan Ua pada saat itu untuk tahan dulu ke rumah sakitnya, dan makanya aku cepet-cepet nih ngehubungin kakak-kakak aku lagi, terus bapak yang lagi kerja, saudara dari mamah dan juga bapak, biar cepet sebisa mungkin pada datang ke rumah. Mereka juga semua kaget dapat kabar ini dan langsung buru-buru datang. Tetangga-tetangga juga yang di rumah nih udah pada datang semua. Pokoknya banyak banget yang datang. Mama udah pokoknya mama udah banyak yang ngajiin. Dari anak-anak sendiri sebenarnya udah pada ikhlas, bapak pun ikhlas jika memang mama akan pergi. Tapi jujur dari hati yang paling dalam aku masih rela banget kalau secepat itu gitu loh. Mama pernah bilang mama mau cantik pakai baju samaan nanti kalau aku wisuda. Mama mau ngeliat aku lulus pakai toga dengan nilai yang bagus. Di samping kuping mama aku bisikin, aku pasti bisa lulus cum laude. Mama gak usah khawatir, aku pasti bisa dan akan terus selalu jadi anak mama yang mama banggakan. Mama tenang aja, mama gak usah mikir yang macem-macem. Mama kalau masih kuat bertahan ya, Ma. Kan katanya mama mau cantik di hari wisuda aku nanti. Tapi mama kalau udah gak kuat jangan dipaksain ya, Ma. Aku pasti baik-baik aja. Banyak kok yang sayang sama aku, jadi mama gak usah khawatir. Dengan napas yang sudah di atas tenggorokan dan air mata mama yang tiba-tiba sedikit menetes, pertanda mama mendengar apa yang aku bicarakan. Tapi entah kenapa mama masih kepikiran, pokoknya kayak masih kepikiran apa gitu, sehingga mama kayak masih merasa keberatan, entah apa itu. Padahal aku, kakak-kakak aku, adikku, bapakku, pokoknya saudara dan semuanya tuh satu persatu udah ngomong di kuping mama bahwa mereka semua ingin yang terbaik untuk mama dan udah mengikhlaskan mama. Kami semua tidak berhenti mengaji sampai menjelang malam pun mama masih tetap begitu. Makanya memang sepertinya Mama memang sepertinya mau terus berjuang. Makanya kami terus tetap menjaga mama. Alhamdulillah, keesokan pagi setelah subuh mama sadarkan diri. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pokoknya benar-benar kuasa Allah itu sangat besar gitu. Aku benar-benar sangat bersyukur mama masih bisa dikasih kesempatan hidup.
Sedikit lega, namun memang masih cemas dan takut. Tapi di sini kami semua harus berpikir positif. Mama bakalan sembuh. Aku sendiri harus lebih ekstra jagain mama, ngerawat mama. Udah ngerasa down dan stres banget, apalagi di sini kepikiran juga karena skripsi. Tapi ya udahlah, sempat mikir skripsi nanti aja, yang penting mama sehat dulu. Aku jadinya fokus ke mama. Mungkin skripsi bisa ditunda, tapi aku juga udah janji sama mama aku bakalan lulus tepat waktu dan dapetin nilai yang bagus. Makanya di samping 24 jam jagain mama dan ngerawat mama, aku juga harus tetap sambil skripsian. Masya Allah, nano-nano banget emang perasaan aku tuh. Tapi mama adalah penguatku untuk tetap terus semangat. 1 bulan lebih aku menyelesaikan skripsiku. Tinggal menunggu ACC dosen dan siap-siap sidang. Tapi mama sampai saat itu belum juga membaik, belum ada peningkatan. Masih terus berobat, malah menurutku konsentrasi mama juga udah mulai berkurang. Kadang-kadang mama juga buang air besar, buang air kecil di kasur. Mama kalau pakai pampers gak betah, makanya mama ke kamar mandi harus dituntun karena memang takut mama kenapa-napa. Soalnya jalan mama sudah tak seperti dulu, kadang-kadang suka tiba-tiba jatuh. Karena kan fatal ya kalau sampai jatuh di kamar mandi. Tangan mama masih belum bisa digerakin yang sebelah kiri. Ya, dibilang mama lumpuh sebelah. Badan mama mulai semakin kurus, walaupun mama makan dengan cukup tiap hari. Pasti aku nangis karena emang gak kuat gitu loh, sesedih itu. Tapi aku harus kuat di depan mama. Aku gak mau lihat mama juga ikutan sedih. Makanya mama harus diajak ngobrol yang happy-happy supaya gak bikin mama juga down. Aku selalu doain yang terbaik untuk mama. Cuma satu sih doa aku sebenarnya, semoga mama cepat sembuh gitu. Waktu terus berjalan sampai pada akhirnya aku sudah menyelesaikan sidang skripsi dan juga mendapatkan nilai akhir yang cum laude. Alhamdulillah, janji sudah aku tepatin ke mama. Mama seneng banget, bapak juga seneng banget, semua ikut seneng. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya yang sudah mendoakan dan memberi support. Akhirnya aku bisa fokus jagain mama. Selama di rumah, biar ada kerjaan juga, aku sambil ngelanjutin bisnis aku nih yang sempat off. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, mama belum ada peningkatan sama sekali. Memang harus ekstra sabar banget. Kata dokter pun, stroke itu penyembuhannya lama. Yang penting memang harus berjuang dan semangat untuk sembuh. Di sisi lain, aku mikir aku juga harus memulai sesuatu yang baru, meraih cita-cita aku, yang juga merupakan resolusi di tahun 2020, yaitu ingin kerja, menjadi seorang guru. Memang di masa pandemi ini nyari kerja itu susah, tapi tetap aku coba apply beberapa loker. Alhamdulillah November kemarin aku keterima di salah satu sekolah swasta. Tapi jujur waktu itu galau, soalnya ya memang berat banget kalau aku kerja, mama gak ada yang jagain, kakak-kakak jauh, adik juga udah mulai kerja. Tapi kakak-kakak aku memberikan dukungan untuk supaya aku kerja, dan juga mereka ngasih solusi. Kakak pertama mau merawat dan ngejagain mama selama aku kerja. Jadi tiap berangkat kerja aku titipkan mama di rumah kakak, dan
kerja, aku jemput lagi mama gitu. Ya begitulah seterusnya. Sahabatku nanya, emangnya gak capek? Dibilang capek sih capek, tapi kalau kamu tulus dan ikhlas, ya udah capek kamu hilang gitu aja gitu. Apalagi kalau soal ortu, ya nomor satu, apapun bakalan aku lakuin. Pokoknya 2020 campur aduk banget kayak nasi uduk. Aduh jadi lapar. Ya semoga di 2021 ini tidak ada kisah pilu, sendu, duka, lara. Pokoknya dikit aja deh sedihnya, banyak bahagianya, banyak baiknya. Semoga tujuan kita dapat berjalan lancar, apa yang diharapkan juga terkabul. Amin. Oh iya, ngomong-ngomong kayaknya udah panjang banget nih aku tadi cerita. Dan kemana-mana juga ya ceritanya. Pokoknya gak apa-apa ya. Buat kalian yang udah dengerin aku nih, makasih banyak. Semoga ada pelajaran yang kalian ambil dari cerita aku ini nih. Doain ya mama aku biar cepet sembuh. Dan ya semoga kamu juga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. See you di podcast aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.